Video kali ini akan membahas tentang sifat fisis dan kimia hidrokarbon alifatik. Ya, dalam video-video sebelumnya kita belum membahas mengenai sifat fisikokimia. Kita baru membahas mengenai ikatan kimia, kemudian membahas mengenai tata nama. Nah, kita akan mulai membahas mengenai sifat fisikokimia ini mulai dari slide ini. Bahasan pertama adalah pada hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon kita ketahui meliputi semua senyawa dengan unsur karbon dan hidrogen. Alifatik artinya adalah sesuatu yang tidak aromatik. Bisa jenuh, bisa tidak jenuh. Bisa rantai lurus, bisa rantai bercabang, bisa rantai siklik. Nah, jadi cakupan pembahasan kita kali ini adalah mengenai sifat fisis dan kimia atau fisikokimia dari hidrokarbon alifatik yang meliputi alkana, alkena, dan alkuna. Video selanjutnya nanti akan membahas mengenai hidrokarbon aromatik, yaitu benzena dan rekan-rekan. Nah, kita mulai dengan membahas sifat fisis alkana. Secara khusus kita akan membahas mengenai titik leleh dan titik didih. Alkana merupakan molekul yang nonpolar, dan di antara molekul-molekul alkana terjadi gaya antar molekul yang didominasi oleh gaya London. Dan gaya London ini di sini disebut sebagai gaya van der Waals. Meskipun istilah gaya van der Waals itu mencakup gaya London dan interaksi dipol-dipol, namun istilah gaya van der Waals terlanjur sering dipakai untuk membahas interaksi antar molekul alkana. Meskipun lebih tepat sebetulnya kalau kita menyebutnya gaya London sebagai gaya tarik-menarik antar molekul alkana. Nah, gaya van der Waals antar molekul alkana ini itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah panjang rantai dan percabangan. Yang kedua. Nah, faktor panjang rantai pengaruhnya sebagai berikut. Kalau rantai alkana semakin panjang, maka kemungkinan alkana satu dengan yang lain bersinggungan itu akan semakin besar. Luas bidang singgungnya akan semakin besar. Akibatnya gaya van der Waals-nya menguat, titik leleh dan titik didih juga meningkat karena antar molekul alkana menjadi lebih sulit untuk diputus gaya antar molekulnya. Sebaliknya dengan pengaruh percabangan. Semakin bercabang rantai alkana, molekul akan semakin membulat. Bidang singgung akan menjadi berkurang karena kita tahu geometri bola adalah geometri dengan volume atau luas permukaan terkecil. Dan akibatnya gaya van der Waals-nya melemah. Titik leleh dan titik didihnya menurun. Hal ini terlihat pada fraksionasi minyak bumi. Fraksi minyak bumi itu kalau yang berantai pendek seperti C1 metana, C2 etana sampai C4 butana, kita ketahui berwujud gas. Contohnya propana dan butana itu merupakan komponen utama pada LPG dan juga pada korek api gas. Nah, tetapi ketika memasuki fraksi dengan rantai karbon lebih panjang, C5 hingga ke C17, salah satunya di C8 kita kenal ada bensin, itu akan kita dapatkan fraksi-fraksi yang berbentuk cairan. Dan jika lebih dari C17, maka fraksinya menjadi berwujud padatan, antara lain kita dapatkan aspal. Jadi, semakin panjang rantai penyusun fraksi minyak bumi, maka wujudnya akan beralih dari gas ke cairan ke padatan, yang berarti titik didih atau titik lelehnya semakin tinggi. Jadi semakin panjang rantai, titik leleh atau titik didih semakin tinggi. Nah, ilustrasinya di bawah ini. Kalau kita memiliki pentana dibandingkan dengan 2,2 dimetil propana, atau yang di video terdahulu kita sebut sebagai neopentana. Apa bedanya ketika dia rantai lurus dengan rantai bercabang seperti ini? Kita mulai dengan rantai lurus dulu. Pentana memiliki 5 karbon penyusun. Rantainya seperti ini, digambarkan zigzag karena geometrinya tetrahedral. Pentana yang satu dan pentana yang lain bisa menjajarkan diri seperti ini dan satu sama lain saling berinteraksi dengan gaya van der Waals. Ya, di bidang singgung ini terjadi gaya van der Waals.
Bidang singgung jadi gaya van der Waals. Jika kita ingin mendidihkan pentana, maka kita harus memutus gaya van der Waals yang menghubungkan pada bidang singgung ini. Tentunya semakin kuat gaya van der Waals itu, semakin susah untuk diputus, semakin tinggi titik didihnya. Ketika rantainya 5 karbon seperti ini, inilah bidang singgungnya sepanjang ini. Ketika hanya 4 karbon, tentu bidang singgungnya akan lebih pendek. Ketika 6 karbon, tentu bidang singgungnya akan lebih panjang. Seiring dengan pertambahan bidang singgung itu, maka terjadi penguatan gaya antar molekul, maka titik didih, titik leleh itu akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya panjang rantai alkana. Nah, bagaimana dengan isomer dari pentana, yaitu neopentana ini atau 22-dimetilpropana? Nah, kita lihat apa yang ditimbulkan dari adanya percabangan. Akibat dari adanya percabangan, molekul itu menjadi bentuknya membulat, bukan memanjang. Akibat pembulatan itu, bentuk yang membulat itu, geometri menjadi memiliki luas permukaan singgung yang lebih kecil. Jika tadi CH3 ujung kiri sampai CH3 ujung kanan bisa bersinggungan satu sama lain dengan mudah, maka di sini hanya sebagian kecil yang bisa bersinggungan antara bola yang satu dan bola yang lain. Ruang bidang singgung yang semakin kecil ini menyebabkan gaya van der Waals menjadi jauh melemah, jauh berkurang. Maka titik leleh dan titik didihnya juga semakin menurun. Kita lihat di sini titik didih 22-dimetilpropana itu hanya 10 derajat Celcius, jauh lebih rendah daripada pentana yang 36 derajat Celcius. Nah, contoh, gambarkan rumus garis untuk setiap alkana berikut. Anda ingat kembali bagaimana cara menggambarkan rumus garis. Lalu urutkan berdasarkan penurunan titik didihnya. Nah, saya tidak menuliskan jawaban secara khusus di sini, tetapi yang saya ingin tunjukkan adalah kita harus hitung ada berapa karbon di dalam setiap struktur ini. N-heptana tentunya memiliki 7 karbon. Isoheptana juga 7. Nah, N-heksana hanya 6. 22-dimetilbutana berarti butananya 4 dengan 2 cabang 6. Butananya 4 dengan 23-dimetil juga 6. Sementara kalau 2,2,3-trimetilbutana, butananya 4, trimetilnya ada 3, 7 karbon. Jadi A, B, C ini semuanya memiliki 7 atom karbon. Sementara D, E, F ini hanya memiliki 6 atom karbon. Faktor yang lebih berperan dalam titik leleh atau titik didih dari suatu alkana itu adalah panjang rantainya terlebih dahulu yang kita lihat. Jadi A, B, dan C karena memiliki 7 atom karbon akan lebih tinggi titik leleh atau titik didihnya dibandingkan dengan D, E, F. Jadi itu hal pertama yang kita lihat. Baru setelah itu kita melihat percabangannya. Dalam hal percabangan, N-heptana tidak memiliki cabang. Normal heptana artinya rantainya lurus. Kemudian isoheptana, awalan iso artinya dia memiliki cabang 2 metil. Jadi isoheptana itu sama dengan 2 metil heksana. Nah, jadi ada 1 cabang metil. Tentunya karena ada 1 percabangan, titik didihnya lebih rendah daripada N-heptana. 2,2,3-trimetilbutana sama-sama 7 karbon, tapi di sini memiliki 3 cabang metil. Maka tentu titik didihnya lebih rendah lagi daripada isoheptana. Nah, meskipun di sini 2,2,3-trimetilbutana menjadi yang paling rendah, dia masih lebih tinggi titik didihnya daripada N-heksana. Karena N-heksana hanya memiliki 6 atom karbon. Sekarang tinggal yang terakhir 2,2-dimetilbutana dan 2,3-dimetilbutana. Dua-duanya sama-sama 6 karbon seperti heksana dan sama-sama memiliki 2 cabang. Tetapi cabang 2,3-dimetil, karena 1 metil di nomor 2, satu lagi di nomor 3, itu tidak terlalu membulat geometrinya. Dibandingkan dengan 2,2-dimetilbutana yang kedua metilnya ada di karbon yang sama, dan itu menjadi strukturnya sangat membulat di sana, membentuk struktur semacam ada struktur neo di situ. Nah, jadi dalam hal itu 2,2-dimetilbutana karena geometrinya lebih membulat akan lebih tinggi, lebih rendah titik didihnya
daripada 2,3 dimetil butana. Sehingga jika kita urutkan berdasarkan penurunan titik didih, artinya penurunan titik didih berarti dari yang paling tinggi ke yang paling rendah. Kalau berdasarkan kenaikan berarti dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Dan Anda jawab itu menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar. Kalau penurunan berarti lebih besar. Jadi Anda tulis N heptana atau B, N heptana lebih besar daripada A, isoheptana, lebih besar daripada C, 2,2,3 trimetilbutana, lebih besar dari F, yaitu N-heksana, lebih besar dari D, yaitu 2,3 dimetilbutana, dan yang terakhir lebih besar dari E, 2,2 dimetilbutana. Ya, jadi saya kira Anda bisa menyimak penjelasan yang tadi saya berikan dan coba menuliskan jawabannya sendiri ya, mengingat-ingat lagi alasan-alasan yang tadi saya sebutkan. Nah, itu saja sifat fisis alkana yang kita pelajari, yaitu titik didih dan titik lelehnya. Sekarang bagaimana dengan sifat kimia? Belajar sifat kimia berarti belajar reaksi yang dapat dijalani oleh senyawa tersebut, dalam hal ini alkana. Alkana tentunya Anda tahu dikenal dengan sifatnya yang begitu lebam atau inert. Karena dia praktis hanya terdiri dari atom C dan atom H yang kurang reaktif dengan atom lain. Maka reaksi alkana juga sangat terbatas. Reaksi yang pertama yang sudah Anda kenal baik sejak SMA adalah reaksi oksidasi atau pembakaran. Reaksi oksidasi atau pembakaran dikenal ada pembakaran sempurna, ada pembakaran yang tidak sempurna atau parsial. Pembakaran sempurna dikatakan sempurna kalau dia produk akhirnya adalah karbon dioksida dan air. Kenapa dikatakan sempurna? Karena di sini karbon memiliki biloks tertinggi pada karbon dioksida, yaitu mencapai plus 4. Sehingga dikatakan pembakaran sudah sempurna kalau sampai CO2. Dia tidak bisa teroksidasi lebih lanjut. Ciri khas pembakaran tentunya sangat Anda kenal baik, melepaskan kalor dalam jumlah yang besar. Reaksinya eksoterm. Persamaan reaksi ini sudah Anda kenal dengan baik di SMA, bagaimana menyetarakan reaksi redoks kalau melibatkan oksidasi dengan oksigen pembakaran sempurna. Contoh, kalau kita membakar metana CH4, maka CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Jadi di sini N-nya 1, karena di sini N-nya 1. Di sini N-nya 2, karena di sini N-nya kan 2N plus 2 sama dengan 4. Berarti N-nya 1. Maka di sini N-nya 1 tambah 1, yaitu 2. Sementara di sini adalah 3 kali 1 tambah 1 bagi 2, adalah 2. Jadi angka-angka di sini bisa didapat dari koefisien-koefisien yang di dalam kotak ini, dengan mencari dulu berapa N-nya. Lambang plus kalor seperti ini artinya kalor menjadi produk reaksi, artinya dia melepaskan kalor atau eksoterm. Kalau misalnya kita punya C4H10, kita tidak tahu nih ini butana atau isobutana, pokoknya C4H10 ditambah oksigen, maka persamaan reaksi setaranya adalah sebagai berikut. Jadi saya kira ini sudah Anda sering sekali ditanyakan di soal-soal tingkat SMA. Nah sekarang bagaimana kalau pembakaran yang tidak sempurna atau oksidasi parsial? Sederhananya adalah produk reaksinya bukan CO2. Apa saja yang bilangan oksidasinya lebih rendah dari plus 4. Bisa CO, karbon monoksida, bisa karbon, bisa formaldehida, HCHO, bisa asam asetat, CH3CO2H. Nah, ini contoh-contoh reaksinya. Kapan menghasilkan yang mana itu sangat bergantung pada kondisi. Misalnya kalau kita tahu kalau di knalpot mobil yang sering terjadi adalah menghasilkan gas karbon monoksida. Sehingga salah satu parameter gas buang dalam cemaran buangan knalpot itu adalah seberapa tinggi kadar karbon monoksidanya. Bahkan sering kita temui kejadian orang yang meninggal di dalam mobil hanya karena dia lupa mematikan mesin mobilnya dalam keadaan AC menyala gitu ya, sehingga dia akhirnya keracunan. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya bukan karbon monoksida tetapi C. C itu adalah karbon jelaga yang kita lihat kalau misalnya kita menggunakan kuali sering dipakai, terus kemudian api yang dipakai bukan api yang baik, artinya bukan api biru sehingga api merah, kemudian pembakaran jadi kurang sempurna, maka lama-kelamaan permukaan dari dari kuali tersebut menjadi menghitam karena sebagai jelaga.
Dalam industri, kadang-kadang oksidasi tidak sempurna ini justru dimanfaatkan, misalnya untuk produksi formaldehida, untuk produksi asam asetat. Hanya saja biasanya di sini ditambahkan katalis tertentu yang tidak akan kita bahas di sini. Nah, itu adalah reaksi oksidasi. Selain mengalami reaksi oksidasi, alkana bisa mengalami reaksi substitusi. Substitusinya dikenal dengan nama substitusi radikal bebas. Kenapa? Karena dalam proses reaksinya melibatkan pembentukan radikal bebas atau free radikal. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah suatu spesies, bisa atom, bisa molekul, bahkan bisa ion, yang memiliki sekurang-kurangnya satu elektron tidak berpasangan atau elektron yang jomblo. Nah, satu elektron tidak berpasangan tentunya tidak memenuhi kaidah oktet, sehingga dia akan berusaha agresif mencari pasangan sehingga dia bisa memenuhi kaidah oktet kembali, supaya stabil kembali. Maka radikal bebas ini punya ciri sangat reaktif. Oleh karena itu dia disebutnya radikal, karena dia pergerakannya sangat cepat dan reaktivitasnya luar biasa tinggi. Nah, reaksi ini biasanya terjadi dengan suatu halogen, alkana dengan suatu halogen. Umumnya klorin atau bromin. Karena kalau reaksi dengan fluorin, F2, biasanya terlalu eksoterm sehingga reaksinya cenderung eksplosif, sehingga jarang dilakukan reaksi dengan F2. Sebaliknya, reaksi dengan I2 itu terlalu sluggish, terlalu lambat, sehingga cenderung reversible. Maka bahasan reaksi di sini hanya dibatasi pada Cl2 atau Br2. Sehingga halogenasinya kita kenal dengan nama klorinasi atau brominasi. Sebagai contoh, kalau kita memiliki metana ditambah dengan Cl2, jika dipanaskan di suhu tinggi atau disinari dengan cahaya yang energinya cukup tinggi, biasanya pada panjang gelombang ultraviolet, maka akan terbentuk produk dengan atom H digantikan oleh atom Cl. Penggantian, itu sebabnya disebut substitusi. Tolong ya menulisnya substitusi, karena banyak sekali mahasiswa dan bahkan asisten yang menulisnya substitusi. Tolong S jangan dihilangkan ya. Nah, produk yang dihasilkan karena H digantikan oleh Cl, maka akan menghasilkan CH3Cl. Sementara Cl di sini berganti dengan H. Produk sampingnya adalah HCl. Di metana, kalau direaksikan dengan klorin pada suhu tinggi, artinya termolisis, atau dengan bantuan cahaya energi tinggi atau fotolisis, itu akan menghasilkan klorometana. Nama IUPAC-nya klorometana, tapi nama IUPAC-nya lebih terkenal yaitu metil klorida. Ya, zat yang dulu dipakai sebagai pestisida, tetapi kemudian tidak dipakai lagi karena berbahaya bagi manusia. Nah, selama masih ada atom H tersisa, maka substitusi bisa berlanjut lebih jauh. Ini adalah ciri dari suatu reaksi radikal bebas. Sekali sudah dimulai, akan sulit untuk dihentikan selama resource-nya atau sumber dayanya masih ada. Jadi, metil klorida bisa disubstitusi oleh Cl2 yang kedua. 1H diganti dengan 1Cl menghasilkan CH2Cl2. Yaitu diklorometana, karena ada 2 kloro. Tapi juga dikenal dengan nama dagang metilena klorida, karena CH2 ini adalah metilena. Tapi ini klorida, jadi ini sering disingkat DCM atau MTC. Dua-duanya populernya sama di dalam perdagangan kimia. Kemudian CH2Cl2 ini atau diklorometana tadi masih punya H, bisa disubstitusi lagi oleh 1Cl dari Cl2 ketiga, menghasilkan CHCl3.
Nama IUPAC-nya nyaris tidak populer sama sekali, yaitu trichlorometana. Sementara nama dagangnya jauh lebih terkenal, yaitu chloroform. Sebetulnya tidak hanya chloroform, ada istilah umum namanya haloform. Jadi kalau CHX3 itu ada namanya haloform. Jadi bisa ada chloroform, bromoform, iodoform. Ya. Lanjut. Masih ada satu H tersisa, bisa disubstitusi lagi oleh Cl2, menghasilkan CCl4. Nama IUPAC-nya juga kurang terkenal, namanya adalah tetrachlorometana, sementara nama trivialnya atau nama dagangnya, nama umumnya lebih terkenal, yaitu karbon tetraklorida. Dulu ini merupakan pelarut yang favorit digunakan dalam eksperimen di laboratorium, tapi sekarang sudah dilarang penggunaannya karena toksik. Nah, kita bisa lihat dari diklorometana sampai tetrachlorometana, titik bibinya semakin tinggi. Dan itu wajar karena bobot molekulnya semakin besar. Ya. Nah, reaksi klorinasi ini tergolong reaksi substitusi karena satu atom digantikan oleh atom lain. Jadi namanya satu atom H digantikan oleh atom Cl. Sudah disebutkan tadi, brominasi juga mungkin terjadi, fluorinasi cenderung eksplosif, sementara iodinasi cenderung reversible. Maka kedua reaksi yang terakhir tadi tidak kita bahas di sini. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau yang mengalami halogenasi itu bukan metana, melainkan alkana yang lebih panjang, misalnya propana. Kalau propana direaksikan dengan Cl2, maka reaksinya menjadi lebih kompleks. Mengapa demikian? Karena sekarang ada dua jenis hidrogen yang bisa disubstitusi oleh Cl. Ada hidrogen metil, jika ini yang disubstitusi, hasilnya yang atas, CH3, CH2, CH2, Cl. Ada hidrogen metilena, jika ini yang disubstitusi, maka hasilnya adalah yang bawah. Dan jangan dilupakan bahwa reaksi yang dituliskan di sini hanyalah reaksi monoklorinasi, yaitu satu H digantikan oleh satu Cl. Potensi untuk reaksi ini berlanjut menjadi diklorinasi, triklorinasi, tetraklorinasi seperti contoh tadi dari CH4 hingga ke CCl4, itu juga bisa terjadi di sini. Maka di sini dikatakan bukan hanya dua ini produknya, tapi bisa juga ada produk-produk lain dengan lebih dari satu Cl. Dan ini adalah kelemahan utama dari reaksi substitusi pada alkana, yaitu reaksinya sulit dikendalikan untuk mendapatkan produk tunggal tertentu. Selalu dihasilkan campuran produk, dan untuk memisahkan campuran itu diperlukan teknik pemisahan yang cukup sulit. Oleh karena itu, kebanyakan produk-produk ini seringkali lebih banyak digunakan isolasi dari produk turunan minyak bumi. Pemisahannya juga dengan cara distilasi yang sangat terkendali. Begitu. Nah, demikian kira-kira kalau alkana. Nah, tentu saja akan sangat berguna jika meskipun alkananya besar ukurannya, ini kan 5 karbon, tapi dia siklik. Ketika dia sikloalkana, maka hidrogen yang manapun dari 5 karbon ini akan identik. Anda mau ganti yang manapun hanya dengan Br, hasilnya sama. Jadi ketika monobrominasi terjadi, misalnya di sini produknya hanya satu, yaitu bromosiklo-pentana. Memang masalah belum sepenuhnya teratasi, karena kalau misalnya dia mengalami dibrominasi, tribrominasi, campurannya juga akan begitu rumit, begitu kompleks. Anda bisa mencoba sendiri mencari berapa kemungkinan produk yang bisa dihasilkan. Ya, dan itu tidak singgung di sini. Tapi paling tidak Anda tahu bahwa setidaknya kalau kita membandingkan propana tadi, meskipun dia 3 karbon, produk monoklorinasinya bisa 2. Tapi pada siklopentana, meskipun dia 5 karbon, karena dia siklik, dia bisa menghasilkan produk tunggal untuk monoklorinasi. Makanya sikloalkana kadang-kadang lebih bermanfaat daripada alkana untuk reaksi halogenasi. Nah, jadi itu reaksinya mudah ya, mengganti satu atom H dengan satu atom halogen, biasanya klorin atau bromin. Uniknya, reaksi ini harus membutuhkan cahaya atau membutuhkan kalor pemanasan jika ingin berlangsung. Tanpa bantuan kedua hal itu,
meskipun Anda campurkan alkana dan klorin atau bromin, ya begitu saja. Artinya kalau dikasih bromin, tetap aja warnanya jingga seperti warna bromin, tidak menghilangkan warna bromin itu. Nah, itu juga satu ciri lain dari yang namanya mekanisme reaksi radikal bebas. Radikal bebas, kita tahu tadi sesuatu yang tidak oktet, sesuatu yang tidak stabil sehingga dia berusaha menstabilkan dirinya dengan mencari pasangan elektron, maka dia reaktif. Nah, karena dia tidak stabil, dia sulit terbentuk. Karena harus mengorbankan kestabilan oktet untuk membentuknya. Tapi sekali dia terbentuk, dia akan tidak terkendali reaksinya. Jadi ciri radikal itu adalah kalau tidak dipicu, reaksinya nggak terjadi. Tapi sekali terpicu, reaksinya kemana-mana. Kita akan lihat ilustrasi itu dengan menggambarkan mekanisme reaksi yang terjadi. Ini adalah mekanisme pertama yang akan Anda kenal. Mekanisme. Mekanisme itu adalah tahap demi tahap reaksi yang terjadi. Untuk kasus mekanisme yang sekarang, kita belum menggunakan panah lengkung. Kita hanya akan menunjukkan tahap demi tahapnya. Nanti pada saat belajar alkena, kita akan masuk ke mekanisme lagi, tapi dengan sudah menggunakan panah lengkung. Apa itu panah lengkung? Sudah pernah Anda pelajari saat menggambarkan struktur resonans di video ikatan kimia 1. Jadi silahkan diingat-ingat kembali, dan ini sebagai contoh pertama juga bahwa materi kimia organik itu adalah sambung-menyambung. Anda tidak bisa melupakan bab sebelumnya ketika masuk bab yang sekarang. Camkan itu baik-baik. Baik, sekarang bagaimana tahap mekanistik dari suatu reaksi substitusi radikal bebas? Tahapnya dikenal ada 3 tahap. Inisiasi, propagasi, dan terminasi. Inisiasi, to initiate, artinya mengawali reaksi. Jadi ini adalah pemulaan rantai. Di sini, spesies yang belum radikal bebas diputus sedemikian rupa menjadi spesies yang bersifat radikal bebas. Kalau kita ambil contoh metana tadi, reaktannya ada 2, ada CH4, ada Cl2. Siapa yang diputus ikatannya? Ikatan CH pada CH4 atau ikatan ClCl pada Cl2? Nah, secara alamiah, reaksi tentu akan memutus ikatan yang lebih mudah untuk diputus. Dalam hal ini, ikatan yang lebih mudah diputus atau lebih lemah, kira-kira ikatan yang mana? Ya, Anda sudah belajar waktu bicara jari-jari ikatan, jejari ikatan, bahwa kalau atom-atom penyusunnya semakin besar, jejarinya akan semakin apa? Semakin besar pula kan? Nah, kita tahu Cl kan ukurannya besar, maka jejarinya juga besar. Dan kalau jejarinya besar, berarti energi ikatannya akan lebih lemah. Maka ikatan Cl2 lah yang akan diputus. Ya, karena dia yang, maka ketika ada cahaya atau kalor yang sejatinya adalah menyediakan energi yang cukup untuk memutus ikatan, maka ikatan ClCl akan terputus lebih dulu. Dan pemutusannya berlangsung istilahnya secara homolitik. Kenapa homolitik? Karena 2 elektron ikatan pada Cl2, jadi Cl ini dan Cl ini, akan dibagi rata, 1 ke setiap Cl. Menghasilkan 2 buah atom klorin radikal karena memiliki sebuah elektron yang tidak berpasangan tadi. Ini yang disebut tahap inisiasi. Jadi pemutusan ikatan membentuk spesies radikal atau dikatakan berlangsung secara homolitik. Ya. Inisiasi, mengawali reaksi. Sebelum radikal terbentuk, tidak ada reaksi yang terjadi. Untuk menciptakan radikal tersebut, perlu energi. Energinya dari mana? Dari kalor atau dari cahaya. Gitu ya. Setelah terbentuk radikal klorin, maka radikal ini kan kita tahu reaktif. Maka dia akan memicu tahap kedua yang disebut dengan nama propagasi. To propagate, merambatkan. Terjadi perambatan rantai. Jadi perambatan ini cirinya apa? Radikal awal yang tadi terbentuk akan memicu pembentukan radikal-radikal baru.
Jadi kalau tadi inisiasi dari yang bukan radikal membentuk radikal. Nah, kalau propagasi, radikal yang awal akan membentuk radikal-radikal turunan. Saya sering menggunakan cara menjelaskan yang menggunakan lelucon seperti ini. Jadi Cl radikal tidak terima kalau dirinya diputus. Cl2 itu membentuk radikal. Maka dia balas dendam. Dia nggak mau mutus temennya sendiri lagi, Cl2. Dia cari korban baru, yaitu reaktan yang satunya, CH4. Ditabraklah oleh radikal ini, si CH4. Sehingga ikatan C dengan H terputus. Jadi CH4 terputus menjadi CH3 radikal dan melepas H radikal. H radikalnya ditangkap oleh si Cl radikal ini, membentuk HCl. Terbentuk radikal baru, namanya radikal metil. Radikal metil nggak terima, dia balas dendam lagi. Sekali ini yang dia tabrak adalah Cl2. Enak aja kamu putusin saya putus balik kamu. Dia serang ke Cl2. Maka sekarang ikatan Cl dan Cl terputus. Cl yang satu terikat dengan CH3 radikal membentuk CH3Cl. Sementara terbentuk radikal baru yaitu Cl radikal. CH radikal terus lagi balas dendam lagi, berputar terus reaksi ini. Cl titik balik lagi nyerang CH4, terus CH3 titik nyerang Cl2. Akan selalu demikian, maka dikatakan istilahnya merambat, to propagate. Sampai kapan? Sampai ada dua kemungkinan. Sampai CH4-nya habis atau Cl2-nya habis. Reaktan pembatasnya tergantung siapa. Atau sampai reaksi itu dihentikan oleh suatu zat penghenti radikal yang kita sebut terminator. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di reaksi propagasi ini, kalau kita jumlahkan, kita plus di sini, maka kita bisa lihat CH3-nya kan dicoret nih. Cl-nya dicoret. Nah, jumlahnya adalah CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Yang tidak lain adalah reaksi keseluruhan substitusi. CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3Cl ditambah HCl. Gitu ya. Nah, kalau tidak ditambahkan khusus terminator atau zat pengganti radikal, ya berhenti ketika reaktan habis, tadi saya katakan. Kenapa? Karena ketika terbentuk Cl titik ini, tapi Cl titik ini nggak punya lagi CH4 untuk dia serang. Karena CH4-nya sudah habis, masuklah dia ke tahap terminasi atau penamatan, to terminate, menghentikan. Nah, jadi karena sekarang isi dari tabung reaksi atau isi dari bejana reaksi itu semuanya tinggal radikal, udah nggak ada lagi yang non-radikal, maka mau tidak mau radikal satu harus ketemu dengan radikal lain. Karena dia nggak punya lagi spesies yang bukan radikal untuk diserang. Nah, radikal satu ke radikal lain itu bergabung menghasilkan spesies yang bukan radikal. Maka di sini terlihat contohnya CH3 titik ketemu Cl titik jadilah CH3Cl. Atau bahkan metil bisa ketemu metil dengan membentuk etana. Namun tidak pernah terjadi Cl titik ketemu lagi dengan Cl titik menghasilkan gas klorin. Kira-kira kenapa ya? Oke, tentu karena elektronegativitas Cl terlalu besar, sehingga tolak-menolak antara Cl itu menghindarkan terjadinya penggabungan Cl dan Cl membentuk Cl2 kembali. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan closing-nya barangkali adalah kenapa ya, kok radikal selama masih ada CH4, dia lebih suka nyerang CH4? Bukankah Cl dari awal juga dia bisa nyerang CH3 titik? Kenapa harus nunggu reaktannya habis, baru kemudian terjadi penggabungan radikal seperti ini yang sering disebut kopling radikal bebas. Nah, alasannya sederhana. CH4 kan bukan radikal, Cl2 kan bukan radikal, maka dia kurang reaktif. Karena kurang reaktif, dia menjadi sasaran tembak yang empuk oleh radikal yang sifatnya reaktif tadi. Kalau mau mempertemukan dua spesies yang sama-sama reaktif seperti radikal ini dan radikal ini akan jauh lebih sulit daripada satunya radikal, satunya bukan. Kasarnya yang satunya ini jalannya pelan, ya gampang ditembak kan. Tapi kalau misalnya dua-duanya geraknya cepat, gimana satu sama lain mau ketemu?
Maka maka terminasi pasti terjadinya itu setelah reaktan itu habis. Selama masih ada reaktan, tentu reaktan itu akan terus bereaksi dan bereaksi terus dengan radikal yang ada. Itulah kira-kira gambaran seperti apa reaksi yang terjadi pada mekanisme radikal bebas halogenasi atau substitusi alkana dengan suatu halogen. Ya, jadi 2 reaksi saja yang melibatkan melibatkan alkana, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi substitusi. Dan di sini Anda juga dikenalkan untuk pertama kalinya dengan suatu mekanisme reaksi atau tahap demi tahap reaksi, namun belum menggunakan panah lengkung. Ya, video bagian pertama akan saya hentikan di sini. Bagian kedua nanti akan membahas lebih lanjut untuk reaksi alkena. Demikian saya sudahi video ini. Terima kasih.